Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar bersama dari kitab suci. Kita mendalami kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, inilah kami anak-anak-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai bekal bagi kami menempuh kehidupan ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu dan beroleh kemampuan untuk melaksanakannya. Kami sambut perbuatan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab kita. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Judul bacaan kita, penuhilah panggilan pelayanan-Mu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara, mari kita renungkan bersama bagian Alkitab ini. Dalam bekerja, tidak semua orang bekerja dengan serius. Ada yang bekerja setengah hati, ada juga yang bekerja sepenuh hati. Ada yang pada awalnya begitu bersemangat bekerja, kemudian pergi entah kemana. Tetapi ada juga yang bekerja hingga akhir pengabdiannya. Saudara, saat ini mari kita belajar tentang hal itu. Berangkat dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan khotbah kali ini dibingkai dalam tema, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Saudara, dari tema ini kita melihat ada dua hal yang sangat prinsip di sini. Yang pertama, tugas pelayanan harus dikerjakan sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menjalankan tugas pelayanan, miliki sikap mental sabar. Sabar, sebuah kata yang mudah kita ucapkan, tetapi butuh perjuangan untuk mewujudkannya. Kepada Timotius, Rasul Paulus berpesan demikian. Nah, siapakah sebenarnya Timotius ini? Siapa Timotius ini? Ini nama yang bagus. Bukan tidak mungkin ada di antara saudara sekalian yang anaknya diberi nama Timotius, atau dalam bahasa Inggris Timothy, ya. Ini nama yang bagus sekali. Gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, time dan theos. Time artinya memuliakan, theos artinya Allah. Jadi Timotius artinya memuliakan Allah.
seorang anak diberi nama Timotius, artinya memuliakan Allah. Saya pikir ini adalah sebuah nama yang bagus artinya. Nah, Timotius yang dimaksudkan dalam surat 1 dan 2 Timotius adalah seorang anak muda. Seorang anak muda yang menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus. Timotius mendapatkan didikan iman dari ibunya, yang kemudian dibantu oleh neneknya yang bernama Lois. Ibu Timotius bernama Eunike, neneknya bernama Lois. Nah, dua serikandi ini, mereka lah yang menanamkan iman kepada Timotius. Kemudian datanglah Paulus. Ibu dan nenek dari Timotius memperkenalkan Timotius kepada Paulus. Paulus inilah yang mendidik Timotius dalam hal imannya kepada Yesus Kristus. Jadi boleh kita katakan Timotius ini adalah murid dari Paulus, seorang rasul yang besar itu. Nah, Timotius adalah seorang anak muda berdarah campuran Yunani Yahudi. Ayah Timotius berkebangsaan Yunani, sedangkan ibunya Eunike berkebangsaan Yahudi. Nah, kita tahu bersama perawakan orang Yunani dan perawakan orang Yahudi atau orang Israel. Bukankah perawakan mereka luar biasa, saudara sekalian? Jadi Timotius adalah seorang blasteran Indo yang sering kita dengar dalam bahasa kita. Seorang blasteran. Jadi Timotius ini ganteng, saudara sekalian, memiliki kehidupan beriman yang luar biasa. Sekalipun demikian, Timotius tetap mau belajar. Dia tetap membangun komunikasi dengan gurunya Paulus. Tunaikanlah tugas pelayananmu, merupakan salah satu nasihat Paulus kepada Timotius. Nasihat tersebut dapat kita jumpai di dalam ayat 5 bacaan kita tadi. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini perkataan Paulus yang disampaikan lewat surat kepada Timotius. Kata tunaikanlah tugas pelayananmu itu diterjemahkan dari kalimat dalam bahasa Yunani hodiakonia su plerophoreson. Artinya, engkau penuhilah pelayananmu. Jadi di sini Timotius diminta oleh Paulus agar melayani hingga akhir hidupnya. Penuhi panggilan pelayananmu. Jadi pelayanan itu bukan kewajiban, saudara sekalian. Kalau engkau melayani pekerjaan Tuhan, itu bukan kewajiban. Itu adalah panggilan dari Tuhan. Penuhi panggilan dari Tuhan itu. Artinya kerjakan itu sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Engkau harus total melayani pekerjaan Tuhan. Di sini Paulus sedang meneguhkan iman Timotius agar jangan mundur ketika berhadapan dengan masalah. Teruslah dengan semangat yang menggebu memberitakan Injil Yesus Kristus. Ini menjadi otokritik bagi kita, terlebih bagi pelayan khusus, para majelis jemaat. Sayangilah, kasihilah jemaat yang telah dipercayakan kepadamu. Majelis jemaat, ketika engkau melayani mereka, itu bukan kewajibanmu. Itu adalah panggilan pelayananmu. Jangan sering meninggalkan kawanan domba Allah. Bertanggung jawablah dengan panggilanmu. Ada tantangan, itu biasa. Ibarat kita naik kapal. Tidak ada lautan yang selamanya teduh. Tidak ada. Ada saat lautan itu teduh. Tapi ada saat lautan itu bergelombang. Demikian halnya dengan pelayanan kita. Ada saat kita berada dalam keadaan tenang, damai, sentosa. Tapi ada saat kita berhadapan dengan riak-riak pelayanan, dengan gelombang-gelombang pelayanan. Jangan takut menghadapi semuanya itu.
engkau harus berani menghadapinya. Jangan gentar, tunaikan tugas pelayananmu. Selesaikan pelayananmu sampai akhir hidupmu. Saudara, pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa Paulus berpesan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar? Mengapa, saudara sekalian? Saya mengajak kita memperhatikan ayat 3 sampai ayat yang keempat. Jawabannya ada di situ. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, jika kita mencermati ayat 3 sampai ayat yang keempat ini, pesan Paulus, tunaikanlah tugas pelayananmu, dilatar belakangi oleh 3 hal. Dan itu jelas tercatat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yang pertama, adanya guru-guru palsu. Timotius mengajar jemaat, para penyesat ini juga mengajar. Tetapi ajaran mereka ternyata berbeda dengan ajaran Timotius. Jika kita melihat 2 Timotius pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18, maka jelas bagi kita siapa penyesat itu. Di sini Paulus menyebutkan nama mereka, yaitu Himeneus dan Filetus. Salah satu ajaran mereka disebut dalam ayat yang ke-17, yakni soal kebangkitan. Bagi mereka, kebangkitan tubuh itu sudah terjadi. Jadi kebangkitan itu bukan nanti di saat Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Kebangkitan tubuh itu sesungguhnya sedang terjadi sekarang, bahkan sudah terjadi. Saudara, ini adalah ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Kristus. Latar belakang yang kedua, kalau kita memperhatikan ayat 3 dan 4, adanya orang yang keras kepala. Kalau bahasa perjanjian lama, tegar tengkuk. Mereka hanya mau mendengar menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Tuhan. Ini 2 hal yang berbeda. Para penyesat ini dan orang-orang yang mengikuti mereka hanya mau mendengar menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Tuhan. Jadi mereka mau memuaskan telinga mereka, mau mendengar hal-hal yang menyenangkan hati mereka, sedangkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati mereka itu ditolak oleh mereka. Mereka suka mendengar yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Jika tidak sesuai dengan keinginan, mereka menolaknya. Dalam konteks kita sekarang, mereka adalah orang-orang yang sensitif, gampang tersinggung mendengar firman Tuhan. Mereka lebih suka, lebih senang jika pemberitaan itu menyenangkan hati mereka, memuaskan telinga mereka. Dan ini menjadi tanda awas bagi kita. Sebagai pewarta firman, jangan terjebak dengan kecenderungan hati yang seperti ini. Memberitakan firman hanya untuk menyenangkan hati pendengar firman. Memberitakan firman hanya untuk memuaskan hati orang-orang yang mendengarkan firman. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, fokus kita hanya satu, yaitu memberitakan tentang Yesus Kristus. Jangan alihkan perhatian kita untuk memuaskan telinga dari pendengar firman. Kita dipanggil bukan untuk memuaskan manusia, bukan untuk menyenangkan manusia. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Persiapkan pewartaan firman dengan baik dan sampaikan itu bukan untuk menyenangkan hati pendengar firman, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Yang ketiga, adanya anggota jemaat yang lebih suka dongeng. Suka dongeng, saudara sekalian. Dalam berbagai suku bangsa, dongeng ini adalah cerita yang dibawakan menjelang tidur. Ya, dongeng ini diceritakan dan orang yang mendengarnya asik, senang dengan cerita itu. Saudara, waspadalah. Berkhotbah itu memberitakan tentang Kristus, bukan bercerita, ya, bercerita tentang sesuatu yang mau memuaskan telinga yang mendengarnya. Apapun cerita kita, berfokuslah pada Kristus, diarahkan pada Kristus. Apapun yang kita sampaikan, semuanya mengarahkan jemaat agar beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan gunakan mimbar pewartaan hanya untuk menyenangkan manusia, menyenangkan hati orang-orang yang mendengarnya. Kita adalah hamba Kristus. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Kristus, untuk menyampaikan kehendak Kristus. Apakah orang senang dengan itu atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita hanyalah penyambung lidah Tuhan. Kita menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Itu tugas dari pewarta firman Tuhan. Kita bukanlah pendongeng yang menyampaikan berita yang asik didengar, yang menyenangkan, yang memuaskan telinga orang-orang yang mendengarnya. Jadi, latar belakang yang ketiga adalah adanya anggota jemaat yang lebih suka dongeng. Lalu bagaimana menghadapi orang yang sedemikian ini? Bagaimana sikap kita menghadapi mereka? Paulus di sini berpesan, yang pertama, jangan takut, Yesus akan datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi dengan adil. Perhatikan ayat 1 dari 2 Timotius pasal 4. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Yesus Kristus akan datang sebagai hakim. Kita semua, baik yang hidup maupun yang mati, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Ini Paulus katakan karena nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu ini suka bersilat lidah dan menghakimi jemaat. Saudara, bahkan mereka suka membuli Timotius. Hal ini secara psikologis mengganggu hati Timotius. Dan disinilah Paulus tampil lewat suratnya. Dia menguatkan hati Timotius. Jangan takut, jangan gentar. Ada Yesus Kristus, hakim yang adil. Saat ini engkau dihakimi, saat ini engkau dibuli, tetapi nanti mereka akan berhadapan dengan sang hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Ini merupakan berita yang meneguhkan hati kita. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita dibuli, kita dikata-katai, kita dihakimi oleh sesama kita. Jangan gentar menghadapi semuanya itu. Karena kita memiliki hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Di saat dia datang kembali dalam kemuliaannya, dia akan mengadili semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Pesan yang kedua, perhatikan ayat 2. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, ini menarik saudara sekalian. Ada waktu yang baik, ada waktu yang tidak baik. Melayani jemaat memang demikian. Ada saat kita berada dalam ketenangan, di mana tidak ada pergumulan yang berarti, tapi ada saat bergelombang. Kita berhadapan dengan pergumulan yang luar biasa. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, waktu yang baik, waktu yang tidak baik. Nah, Paulus menyampaikan kepada Timotius, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Pada ayat yang kelima, Paulus mengatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, firman itu disebutkan pada ayat yang kedua, menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan.
Jadi ketika firman diwartakan, firman itu menyatakan kesalahan kita. Yang jadi soal adalah, apakah kita siap ketika kesalahan itu dinyatakan? Firman itu menegur. Yang jadi soal adalah, apakah kita mau menerima ketika firman Tuhan itu menegur kita? Firman Tuhan itu disebutkan pada ayat yang kedua, menasihati dengan sabar dan pengajaran. Ini kalimat yang saya suka, saudara sekalian. Kadang kita menghadapi orang yang keras kepala, tidak sabar, gampang emosi, gampang marah. Menasihati itu harus sabar. Gus Dur pernah bilang, sabar itu tidak ada batasnya. Jika ada batas, itu tidak sabar. Mari kita belajar sabar menjalani kehidupan ini. Melatih diri untuk selalu sabar. Ketika kita sedang emosional, mari kita belajar untuk meredamnya. Dan tanyakanlah kepada diri sendiri, apakah emosi kita ini mendatangkan manfaat atau tidak. Kalau tidak mendatangkan manfaat, untuk apa kita emosi? Kita hanya buang energi percuma. Pesan yang ketiga, perhatikan ayat 5. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kata kuasailah itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, nepho. Nepho artinya tidak mabuk. Ini menarik, saudara sekalian. Kuasailah dirimu secara harfiah artinya tidak mabuk. Saudara tahu orang mabuk? Orang mabuk adalah orang yang kehilangan pengendalian diri. Jadi di sini pesan kuasailah dirimu itu mengajak kita untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jangan sampai kita tidak terkendali. Kuasailah dirimu, kendalikanlah dirimu dalam segala hal. Itu pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Yang keempat, pesan yang keempat, perhatikan ayat 5, sabarlah menderita. Ya, sabarlah menderita. Apapun pergumulanmu saat ini, sabar. Apapun tekanan hidup yang sedang engkau alami saat ini, sabar. Apapun kesulitan yang sedang engkau hadapi saat ini, sabar. Apapun pergumulanmu, di saat engkau berjuang membiayai anak-anak yang sedang studi, sabar. Tuhan mengajar kita untuk sabar. Apa makna terdalam dari pesan ini? Saudara, dari pesan ini kita paham, Tuhan tidak meniadakan penderitaan. Ya, sabarlah menderita. Jadi penderitaan tidak ditiadakan oleh Tuhan. Penderitaan itu tetap ada. Dan Tuhan meminta kepada kita sabar. Melalui Rasul Paulus, kita diminta oleh Tuhan untuk sabar ketika kita mengalami penderitaan. Tuhan tidak melenyapkan pergumulan yang membuatmu menderita. Tidak. Yang Tuhan inginkan, pikulah salibmu. Pikulah pergumulanmu. Pergumulan itu tetap ada. Pikul pergumulan itu. Mengapa harus memikul? Karena benar pergumulan itu ada dalam hidupmu. Tetapi Tuhan mengaruniakan pundak yang kuat bagimu untuk memikul pergumulan itu. Saudara, engkau tidak akan mampu jika mengandalkan kekuatanmu. Kekuatan yang besar itu hanya ada pada Yesus. Itulah sebabnya Paulus berpesan, sabarlah menderita. Sabar artinya bertahan sekalipun penderitaan itu begitu berat. Seperti Yesus saat memikul salib dan digantung di kayu salib. Itu sakit, saudara. Itu sakit sekali. Tergantung di kayu salib. Itu sangat sakit. Tetapi Yesus sabar menanggung semuanya itu. Penderitaannya begitu hebat.
Tetapi Yesus menahan penderitaan itu dengan sabar. Bahkan dia mengampuni mereka yang menyiksanya. Kalau engkau disiksa oleh seseorang, kalau engkau dibuat oleh seseorang menderita, lalu engkau bisa mengampuni orang itu, engkau adalah orang yang sabar. Dan kekuatan yang seperti itu bersumber dari Tuhan. Secara manusiawi engkau tidak bisa mengampuni orang yang melukai hatimu. Secara manusiawi engkau tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Sebab itu bertolak belakang dengan logika akal budi. Jika engkau bisa mengampuni orang yang menyakiti hatimu, engkau orang yang sabar. Dan kekuatan itu, kemampuan itu, Yesus yang memberikannya. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi jika kita ingin punya kekuatan yang hebat, punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan, tidak ada jalan lain selain mendekat pada Yesus, berserah pada Yesus, bermohon kepada Yesus, berdoa kepada Yesus Kristus, meminta agar Dia mengaruniakan kekuatan bagi kita menghadapi pergumulan yang sedang kita hadapi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu pesan yang keempat, saudara sekalian, yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dan sangat relevan bagi kita. Sabarlah menderita. Pesan yang kelima dapat kita baca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bertekun hingga akhir. Bertekun untuk apa? Memelihara iman. Iman itu harus kita jaga, harus kita pelihara sampai akhir hidup kita. Jika kita bertekun atasnya, maka kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dan kepada kita semua. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika dia merasa bahwa darahnya mulai dicurahkan, artinya dia mengalami penderitaan yang hebat di penjara. Paulus mengatakan itu sebagai persembahan. Saya harap kita menangkap pesan yang disampaikan oleh Paulus. Di saat dirinya mengalami penderitaan di penjara, yang dibahasakan di sini, darahku sudah mulai dicurahkan. Paulus menyebut itu sebagai persembahan. Ini berarti, jika engkau saat ini menderita dalam pelayanan, itu adalah persembahan. Jika engkau berdiri lelah dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah persembahan. Jika engkau telah berkorban banyak dan engkau disakiti dalam pelayanan, itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, nikmatilah pelayanan. Sebab penderitaan apapun yang sedang engkau hadapi dalam melayani Tuhan, itu adalah persembahan bagi Tuhan. Di sini, Paulus sesungguhnya sedang mengajarkan kita, jangan takut menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Jangan takut dihakimi oleh sesama. Takutlah kepada Yesus Kristus, Hakim yang adil. Dan rasa takut itu harus dibuktikan dengan menunaikan tugas pelayanan. Saudara, demikianlah 5 pesan yang dapat kita petik dari
kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 8. 5 pesan yang disampaikan oleh Paulus di sini. Nah, sekarang apa makna dan relevansinya bagi kita? Saya mencatat ada 3 hal di sini. Yang pertama, jangan pernah berhenti memberitakan firman. Semangat memberitakan firman. Dimanapun engkau berada, jangan pernah berhenti memberitakan firman. Setiap hari bacalah Alkitab dan beritakanlah itu. Baca Alkitab selagi engkau masih hidup. Jangan taruh Alkitab di saat engkau sudah mati. Baca Alkitab selagi masih hidup. Jangan saat mati Alkitab ditaruh di peti mati. Ini hal pertama yang dapat kita tangkap dari pesan Paulus. Jangan pernah berhenti memberitakan firman. Yang kedua, belajarlah untuk mengendalikan diri, belajarlah untuk menguasai diri. Bertumbuhlah sebagai pribadi yang dapat mengendalikan diri. Pikiran kita, lidah kita, hawa nafsu kita, mari kita benahi. Mari kita belajar untuk mengendalikan diri. Jika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, ada banyak masalah yang muncul dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, hiduplah dalam pengharapan Kristus akan datang dan mengaruniakan mahkota kehidupan. Hiduplah takut akan Tuhan, sebab Dia akan datang sebagai hakim. Yesus adalah hakim yang adil, dan ini dipegang erat oleh jemaat mula-mula. Mereka tahu Yesus adalah Raja, Yesus adalah hakim yang adil. Karena itu mereka tidak takut ketika mereka berhadapan dengan singa, ketika mereka berhadapan dengan maut. Mereka tidak takut, sebab mereka tahu mereka adalah milik Kristus. Dan Kristus itu adalah Raja dan Hakim yang kekal. Saudara, pengharapan bahwa Yesus adalah Hakim yang adil jarang disuarakan oleh gereja. Sehingga setiap kali kita lengah dan terseret arus dosa, semangat untuk memberitakan firman Tuhan terabaikan. Sekarang kita berada di tahun 2025. Mari kita melangkah di tahun ini dalam semangat menyelesaikan tanggung jawab ataupun pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Tunaikan tugas pelayananmu dengan sabar. Belajarlah pada Yesus Kristus. Dia menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib ketika dia berkata, "Sudah selesai." Pada detik itu, tunai sudah tugas pelayanannya menebus manusia dari dosa-dosanya. Saudara, mari kita ikuti teladan Yesus. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Selesaikan tanggung jawabmu. Jangan mundur ketika ada masalah. Jangan mundur ketika ada pergumulan kehidupan. Jangan mundur ketika ada tantangan. Hadapi semuanya dengan sabar. Tunaikan tugas pelayananmu dengan sabar. Lakukan itu, maka Kristus pasti akan menolongmu. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin.